Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Dwi Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 4D akan menjelaskan mengenai sejarah kedatangan dan penetrasinya Islam di Asia Tenggara untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma masyarakat dari luar negeri. Penyebaran Islam di Asia Tenggara berbeda dengan ekspansi Islam di banyak wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang oleh sumber-sumber Islam di Timur Tengah disebut fadli atau futuh, yakni pembebasan yang dalam praktiknya sering melibatkan kekuatan militer. Meskipun futuh di kawasan yang disebut terakhir ini tidak selamanya berupa pemaksaan penduduk setempat untuk memeluk Islam. Sebaliknya, penyebaran Islam di Asia Tenggara tidak pernah disebut sebagai futuh yang disertai kehadiran kekuatan militer, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui beberapa jalur dan cara, terutama melalui perdagangan, perkawinan, dakwah, para ulama dan sufi, serta melalui kekuasaan politik. Berikut adalah garis besar sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama, yaitu melalui jalur perdagangan, peran pedagang Arab dan India. Pada abad ke-7 hingga ke-13, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India mulai berlayar ke Asia Tenggara untuk berdagang. Mereka membawa serta agama Islam dan menyebarkan melalui interaksi dagang. Kemudian yang kedua, peranan kota pelabuhan. Kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Aceh, dan Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan maritim. Yang kedua yaitu penyebaran Islam melalui dakwah oleh ulama dan sufi. Yang pertama yaitu penyebaran sufi. Banyak sufi yang datang ke Asia Tenggara untuk berdakwah. Mereka menggunakan pendekatan yang lembut dan mendekati masyarakat melalui seni, budaya, dan tradisi setempat. Kemudian ulama dari Timur Tengah dan India. Selain para sufi, ulama dari Timur Tengah dan India juga berperan dalam penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan dan pendirian masjid-masjid. Kemudian yang ketiga yaitu perkawinan, yaitu ada perkawinan antar budaya. Para pedagang Muslim sering menikahi wanita lokal yang membantu mempercepat proses Islamisasi di Asia Tenggara. Melalui perkawinan ini, keluarga dan keturunan mereka akan memeluk Islam. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh politik. Yang pertama yaitu kerajaan Islam awal. Seiring waktu, beberapa kerajaan di Asia Tenggara mulai memeluk Islam. Contohnya adalah Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera Utara yang menjadi salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Sultan Malaka. Malaka menjadi salah satu pusat kekuatan politik dan ekonomi yang besar di Asia Tenggara. Sultan Malaka memeluk Islam pada abad ke-15 yang kemudian menjadi titik penting dalam penyebaran Islam di kawasan ini. Yaitu kemudian ada beberapa contoh penyebaran Islam di beberapa negara. Di Indonesia, Islam mulai masuk sekitar abad ke-13 dengan kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai dan Aceh menjadi pusat penyebaran awal. Kemudian yang kedua yaitu di Malaysia. Islam mulai menyebar pada abad ke-14 dan 15 melalui Malaka yang kemudian menyebar ke seluruh semenanjung Malaya. Kemudian yang ketiga yaitu Brunei. Islam datang pada abad ke-14 dan berkembang pesat ketika Sultan Brunei pertama kali memeluk Islam.
Kemudian yang kelima yaitu Filipina Selatan. Islam masuk ke wilayah Mindanao dan Sulu melalui pedagang Arab dan Malaysia sebelum kedatangan Spanyol pada abad ke-16. Kemudian Thailand Selatan. Islam juga menyebar di wilayah Patani melalui perdagangan dan pengaruh kebudayaan Melayu. Islamisasi di Asia Tenggara adalah proses yang berlangsung berabad-abad dan melibatkan berbagai cara dan pengaruh. Yang pertama yaitu perdagangan, dakwah, perkawinan, dan pengaruh politik. Semuanya memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara akhirnya berkembang menjadi bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu penetrasi Islam di Asia Tenggara. Penetrasi Islam di Asia Tenggara secara umum dapat dibagi ke dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu penetrasi dimulai dengan kedatangan Islam, ditandai dengan kemerosotan dan kehancuran kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan abad ke-15. Pada penetrasi tahap pertama, penyebaran Islam masih relatif terbatas di kota-kota pelabuhan. Peran para pedagang dan ulama yang sekaligus guru-guru tarekat beserta murid-muridnya sangat besar dalam penyebaran Islam. Pada tahap pertama ini, Islam diwarnai dengan tasawuf atau mistik. Meskipun tidak berarti aspek hukum terabaikan, dimensi tasawuf tetap unggul dalam tahap Islamisasi ini. Setidaknya sampai abad ke-17, Islam mistik atau tasawuf yang datang ke Nusantara dengan segala pemahaman dan penafsirannya dalam beberapa segi ternyata cocok dengan latar belakang masyarakat setempat yang dipengaruhi asketisme Hindu-Buddha dan sinkretisme kepercayaan lokal. Penyebab lainnya karena tarekat cenderung toleran terhadap tradisi semacam itu yang sebenarnya bertentangan dengan praktik unilitarianisme Islam. Penetrasi Islam kedua dimulai sejak datang dan mapannya kekuasaan kolonialis di Asia Tenggara, yaitu Belanda berkuasa di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai abad ke-19. Sebagaimana dijelaskan oleh Roff dan Benda, penjajahan kolonial justru mendorong kristalisasi Renaissance Islam karena kolonialis diidentifikasi sebagai penjajah kafir. Akhirnya, Islam tampil sebagai satu-satunya wadah yang mampu memberikan identitas diri dan menjadi faktor pemersatu masyarakat pribumi yang terbelah oleh berbagai faktor sosial dan kultural dalam menghadapi penjajah barat. Kemudian, penetrasi Islam ketiga bermula pada awal abad ke-20, ditandai dengan liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial, terutama Belanda di Indonesia. Karena Kristen sudah terlanjur dihubungkan dengan penjajah, ia sulit dijadikan mekanisme pertahanan diri penduduk Nusantara pada umumnya. Di samping itu, kepercayaan sebagai pemersatu karena Hindu-Buddha hanya berada di pusat kekuasaan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari segi geografis, Muslim di Asia Tenggara dapat dikatakan hidup di bagian peripheral dari jantung Islam di dunia Arab. Mereka tersebar di negara-negara kepulauan, suatu tipe yang tidak monolitik dengan kompleksitas suku yang menakjubkan. Dalam tingkat tertentu, di satu sisi, Muslim Asia Tenggara diayomi oleh Islam yang dapat menembus batas-batas negara dan alienasi. Di sisi lain, dihadapkan pada peraturan Conegrafari yang terkadang menimbulkan pertentangan di antara mondial dan keagamaan. Itulah tadi penjelasan mengenai datangnya Islam dan penetrasinya di Asia Tenggara. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.